Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. mulai membahas tentang array, ya. Array yaitu jenis variabel yang berbeda dengan jenis variabel yang selama ini kita bahas, kan? Nah, selama ini kita menggunakan jenis variabelnya itu adalah variabel biasa, ya, atau variabel sederhana. Boleh juga ada yang menyebutnya variabel biasa, juga dengan variabel sederhana. Nah, apa perbedaan array dengan variabel array ini dengan variabel biasa? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kedua kita ini, ya. Nah, sekarang Mami akan coba share screen, ya, share screen materi array kita. Oke, ini semua bisa lihat, ya. Nah, ini adalah uh, materi handout kita yang membahas tentang array, atau ada yang juga menyebutnya array ini dengan larik, atau ada juga yang menyebut array ini dengan variabel berindeks, ya. Nah, variabel berindeks ada juga yang menyebutnya. Oke, jadi apa itu array? Ya, array yaitu kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama. Maksud dengan tipe di sini adalah tipe datanya, ya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang kumpulan dari nilai data yang bertipe sama, berarti akan ada lebih dari satu nilai data. Benar ya? Yang namanya kumpulan itu pasti lebih dari satu nilai data. Nah, berarti di sini kita lihat, ya, akan ada banyak nilai data atau data value-nya di sini. Oke. Nah, di mana nilai data yang kumpulan nilai data ini, dia tipenya sama, kemudian berada dalam urutan tertentu, ya, atau terurut. Tetapi walaupun dia memiliki nilai data yang lebih dari satu, nama yang digunakan untuk variabel array ini hanya satu saja, ya. Oke. Berbeda dengan variabel biasa yang dulu kita gunakan. Oke. Apa contohnya? Nah, misalnya, oke, Mami tambahkan aja di sini satu slide lagi. Ya. Kalau variabel biasa, misalnya, masih ingat dulu kita misalnya float, ya. Misalnya X, gitu ya. Nah, float X itu kan kalau kita mendeklarasikannya dengan C++. Float X ini apa artinya ini kalau kita berbicara tentang sebuah variabel yang kita deklarasikan dengan bentuk float X? Itu artinya nanti di program, ya, kita menyediakan tempat untuk sebuah variabel dengan nama X, tipe datanya adalah float, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya nanti di program, di sini, mulai dari void main aja lah kalau di program, ya, biar kalian ininya lebih paham lagi. Kan begini nanti program C++ kita tuh, ya, void main, float X. Nah, apa artinya ini? Kalau kita isikan nilainya, misalnya X, ya, di program nih kita isikan X sama dengan 5, misalnya, ya, maka kalau seandainya nanti kita minta tampilkan nilai X ini, maka kita pakai si out. Itu kan ya. Nah, nilai X sama dengan, kan itu, ya. Oke. Nah, ini terakhir ini adalah get C. Nah, ini kalau misalnya program kita buat kayak gini. Kira-kira kalau di running nanti, ya, itu akan keluar hasilnya adalah nilai X sama dengan 5. Itu kan? Nah, artinya di sini pada saat kita mendeklarasikan float
X. Itu artinya kita memesan tempat di memori kita untuk sebuah variabel dengan nama X, tipe datanya float, dan X ini hanya mampu menampung satu nilai saja. Di sini contohnya kita masukkan nilai X itu adalah 5. Ya. Maka kalau misalnya kita di sini punya misalnya sebuah ini ya, gambaran memorinya nih, misalnya di sini. Oke. Bentar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita punya tadi sebuah ini adalah gambar sebuah memori kita nih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita tadi memesan tempat untuk variabel X kita, maka akan ada tempat di memori kita untuk variabel X yang kita pesan ini. Kalau tadi kita masukkan, misalnya nilai X itu sama dengan 5, maka otomatis di sini, ya, otomatis di sini akan ada tempat di dalam memori tersebut. Sebentar. Gambarkan aja ini. Bentar ya. Mau gambar ini dulu nih, mau gambar apa namanya? Format shape. Oh, deh. Tutup ini sih. Oh, ini. Manyoko. Mana tempat garis ini? Halo? Kalian masih ada di situ? Masih. Ya, nah ini contohnya ya. Jadi ini adalah tempat di memori kita. Repung kalau menerangkan sini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi akan ada tempat di memori di dalam memori kita sebuah tempat untuk X ini, ya, di mana nilai data dari X ini adalah 5. Oke. Nah, kemudian misalnya, kalau kalian lihat program ini, kalian masih paham nggak? Yang ini? Halo? Kalau kalian lihat program ini masih paham, kita set pertama-tama nih float X. Kemudian kita isikan nilai X itu sama dengan 5. Ya, kalau ini kan artinya nilai 5 ini kita masukkan di dalam program. Kalau kita masukkan lewat proses running, berarti kita pakai in kan gitu ya. Nah, berarti di sini kita set nilai X itu sama dengan 5, kemudian disuruh tampilkan nilai X. Oh, ini. Sorry. Nih, nah, itu kan? Nilai X sama dengan, kemudian ditampilkan nilai X. Berarti diambil nilai yang ada, kita masukkan di awal, kita set 5 tadi, sehingga yang tampil di sini adalah nilai 5. Itu kan? Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya program kita edit lagi, setelah X sama dengan 5, di sini Mami buat lagi misalnya X sama dengan 7. Boleh kira-kira di program kita? Boleh boleh aja. Ya, berarti di sini kira-kira yang tampil di sini kalau kita running berapa nilai X yang tampil di sini? Ada yang tahu? Ini kan ada float X. Kemudian kita set X sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 7 lagi. Kemudian suruh tampilkan nilai X. Nah, sehingga ini kan ada X nih. Kira-kira yang tampil di sini nanti kalau kita running programnya, berapa nilai X yang akan tampil? Ayo, siapa yang bisa jawab? 5 dan 7. Kok 5 dan 7? Enggak tampil nilainya, Mi. Enggak tampil. Kenapa enggak tampil? Jelas-jelas di sini ada cout, ada X di sini. Berarti nilai X yang akan ditampilkan kan?
Sini ada nilai X tuh ada 2, 5, dan 7. Siapa yang tahu kira-kira nilai yang akan tampil tuh nilai berapa? Oke, sekarang Mami coba bikin programnya ya. Oke, kita cobakan nih. Oke. 567 kayaknya Mi tampilnya. 1357 Mi. Enggak. Oke, tadi contohnya gini tadi. Mami buatkan kalian bisa lihat ya program C++. Mami lagi bikin program C++. Bisa? Enggak. Bisa kan? Ada lihat Mi. Ada lihat ya? Oke. Ngapain itu aja Mi? Hah? Ngapain itu aja? Tunggu dulu. Kamu ini sabar lah dulu. Float X. Oke, kemudian tadi pertama Mami set X sama dengan 5. Gitu kan? Oke, ini contoh kita balik lagi contoh program tadi. Cout. Oke. Nah, nilai X sama dengan. Oke. Terus ini X. Nah, ini dia. Coba Mami coba jalankan program ini. Oke. Ini kan program sederhana aja nih. Ini kan programnya udah ada nih. Tuh, udah ada tuh include-nya. Jelas ya? Di layar kalian jelas ini kan? Oke. Sekarang Mami langsung running program. Oke. Siapa lagi nih? Halo Ibu, Mami lagi kuliah bentar. Lagi Zoom. Ya. Ada yang salah saudara-saudara? Apa salahnya nih? CLR, SCR, float X. X sama dengan 5, nilai X. Apa yang salah tadi katanya? Nah, ini dia. Oke, lihat ya. Bahwa di sini, kalau kita running program ini, ya, program yang buat Nggak nampak Mi. Hah? Mi perpoin aja Mi. Lah, yang kelihatan cuma oh iya, sorry. Kalian tuh makanya mintanya tadi. Perpoin doang Mi. Punyu ambutanyu nampak nak program Mami. Anu sih. Mana dia tadi? Jadi enggak bilang. Nah, meeting Mami nih ya. Kok sini begini ya? Ntar dulu, Mami stop share dulu. Oke. Nah, sekarang Mami screen sharing dulu ke C++. Nah, nih, lihat. Lihat ini. Ini program C++ tadi yang Mami cerita. Jadi pertama, kelihatan programnya C++-nya? Ya, kelihatan. Nah, Kelihatan nih. Oke. Di sini ada programnya, di sini Mami set float X. Ya. Kemudian X sama dengan 5. Nah, kemudian cout nilai X, kita tampilkan nilai X. Kalau kita running program ini, apa hasilnya tadi? 5. Nah, yang akan tampil adalah nilai X sama dengan X sama dengan 5. Nah, ini buktinya. Kita running program ini. Lah. Oh, nggak bisa di running lewat sini ya. Harus di runningnya lewat, harus stop sharing dulu Mami ya. Nah, oke. Nanti ini hasilnya adalah X sama dengan 5. Nggak bisa di ini dari sini ya. Ada stop sharing nggak mau dia di ini dong. Udah di run duluan nggak Mi? Ini dia hasilnya. Nampak kan? Oke. Nilai X-nya sama dengan 5. Ada nampak? Enggak Mi. Yang hasil runningnya? Kelihatan Mi. Karena dia layarnya tuh. Nah, tuh Mami stop sharing dulu. Nanti Mami share lagi. Nah, ini hasilnya. Tuh, lihat. Nah, kelihatan kan? Bahwa nilai X-nya sama dengan 5. Ada lihat? Muncul ya? Ada Mi. Oke, sekarang Mami stop sharing lagi.
Ada. Kami mau balik lagi ke stop sharing dulu. Ya. Oke. Sekarang Mami balik lagi ke program C++ tadi. Berarti kita share lagi. Wah, rempong jadinya sharing-sharing begini. Nah, oke. Sekarang kalian lihat apa di layar? Program C++ lihat? Ya, Mi. Ada ya programnya. Nah, sekarang boleh nggak misalnya sekarang ini Mami taruh lagi di sini X sama dengan 7. Nah, nampak kan? Kira-kira kalau program ini jalan, kan ini yang pertanyaan Mami tadi ya. Kalau program ini dijalankan, kira-kira hasilnya seperti apa? Tetap pasti akan muncul adalah nilai X sama dengan, tapi berapa nanti? Sini kan ada dua nilai X nih, yang satu 5, yang satu 7. Nah, berapa kira-kira nilai X yang akan ditampilkan di sini? Ada yang tahu? 5. 5. 5. Iya, Mi. Nah, coba kita tes. Ntar, kalau Mami running langsung kelihatan nggak hasilnya? Oke. Lihat hasilnya? Ada Nggak, Mi. muncul? Enggak, Mi. Nah, berarti Mami sharing lagi. Ya Allah. Stop share dulu. Oke, Mami sharing lagi. Nah, ini hasilnya. 7. Kenapa 7 coba? Padahal kita hanya menambahkan satu lagi yaitu X sama dengan 7 di bawahnya kan. Pertama kan kita set tadi X sama dengan 5. Di bawahnya X sama dengan 7. Nah, begitu disuruh print, begitu di running, yang di print itu nilai X sama dengan 7. Kenapa? Oke, Mami stop sharing lagi. Kita balik lagi ke program kita tadi, C++. Ya. Kenapa? Karena begini, ini kan program kita tadi pertama-tama kita set X sama dengan 5. Maka kalau hanya X sama dengan 5, maka yang muncul di sini adalah nilai X sama dengan 5. Tapi di sini, karena ada kita tambahkan lagi nilai X yang baru yaitu 7, maka yang akan ditampilkan adalah nilai yang terbaru yaitu nilai X sama dengan 7. Kenapa? Nah, ini dia. Jadi variabel X yang kita gunakan di sini kita akan pakai float X. Nah, variabel X yang kita tampilkan di sini itu termasuk variabel biasa atau variabel sederhana itu tadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan variabel sederhana? Yaitu sebuah variabel yang hanya mampu menampung satu nilai saja. Artinya di sini, pertama-tama kita set nilai X itu sama dengan 5 tadi. Ya, sebelum tadi X sama dengan 7 ini ada. Nah, berarti di memori kita masukkan nilai 5 ini ke dalam variabel X kita. Berarti nilai datanya adalah 5. Jadi X adalah nama variabel, sementara data value atau nilai datanya adalah 5. Nah, saat itu artinya X ini hanya mampu menampung satu nilai aja yaitu 5. Begitu kita set lagi nilai X sama dengan 7, maka di memori nilai yang terbaru ini yang tersimpan menimpa data yang lama yaitu X sama dengan 5. Ya. Jadi yang begitu masuk nilai yang baru, nilai baru inilah yang tersimpan di dalam memori. 7 ini yang tersimpan. Gimana dengan yang 5? Ditimpanya. Kenapa? Karena X ini hanya mampu menampung satu nilai saja. Kalau tadi satu nilai yang ditampungnya adalah 5, sekarang begitu masuk nilai X yang baru sama dengan 7, maka yang 5 ini ditimpa oleh 7. Sehingga di dalam memori nilai X itu adalah sekarang begitu kita set nilai X sama dengan 7, maka nilai X sekarang itu adalah 7. Begitu diminta cout nilai X, maka yang ditampilkan adalah nilai X yang ada dalam memori sekarang. Berapa? 7. Makanya hasilnya jadi 7. Paham? 7. Oke. Misalnya, Mami taruh lagi di sini. X sama dengan misalnya di sini 2. Oke, berapa nanti kira-kira yang berapa nilai X yang akan ditampilkan tadi? 2. 2 jadinya. 2, Mi. Karena nilai terbaru yang disimpan di dalam memori itu adalah 2. Menimpa nilai itu 7. Jadi artinya di sini X adalah variabel biasa yang hanya
mampu menampung satu nilai saja. Nilai mana yang dia akan simpan di memori, yaitu nilai terakhir yang dimasukkan ke dalam variabel X ini. Nilai baru. Ya, nilai terbaru. Paham? Semua paham? Nah, itu yang dimaksud dengan variabel sederhana. Sekarang yang akan kita lihat sekarang adalah variabel array. Kalau variabel sederhana tadi hanya mampu satu buah, artinya di sini kan variabelnya cuma satu nih ya, yaitu X. Artinya di sini kita hanya mendeklarasikan satu variabel aja kan, yaitu X. Ya. Nah, beda lagi kalau misalnya di sini Mami taruh lagi misalnya ada Y. Ada berapa berarti variabel yang kita gunakan nanti itu? 2 kan? Nah, sekarang ini kan hanya ada satu. Oke, ada satu variabel, tapi Mami 3 kali memasukkan nilai untuk satu variabel ini. Akibatnya, yang terakhir disimpan itu adalah nilai terakhir yang kita masukkan, yaitu 2. Nah, maka di sini X hanya mampu menampung angka 2 saja. Ya, itu hanya satu nilai terakhir yang kita masukkan, yaitu angka 2. Nah, artinya di sini satu variabel biasa hanya mampu menampung satu nilai saja. Nah, Mami stop sharing dulu. Ini yang tadi Mami gambarkan di di PowerPoint tadi. Nah, ini dia. Jadi tadi begitu pertama-tama, kalau kita anggap ini misalnya adalah memori kita. Ya, pertama-tama kita set dulu X sama dengan 5, maka di memori akan muncul angka 5. Tapi begitu dibaca berikutnya X sama dengan 7, maka angka 5 ini akan ditimpa oleh angka 7, dia hilang. Ya. Nanti kalau misalnya kita masukkan lagi di sini, misalnya X sama dengan 2, seperti tadi, ya, maka angka 7 ini akan ditimpa oleh angka 2 dia. Nah, sehingga begitu disuruh untuk out nilai X, artinya kan dicetak nilai X. Berarti yang akan dicetak itu adalah diambil nilai X ini, yaitu nilai terakhir yang kita masukkan, 2. Nah, itulah yang disebut dengan variabel biasa atau variabel sederhana. Jadi kalau kayak gini kondisinya, oke, kita balikkan lagi. Nah, berarti di dalam yang akan muncul nanti, ya, di dalam ini kita, di dalam memori kita nanti yang akan tersimpan itu adalah nilai variabel X ini adalah 7. Paham? Nah, ini dia. Jadi ini contoh keadaan memori kita. Masuk lagi nanti nilai X yang ini beda lagi. Ditimpa lagi tuh. Pokoknya yang akan ditampilkan pasti nilai X yang terakhir. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang Mami contohkan. Sekarang Mami set lagi di sini. X sama dengan 2. Oke. Sekarang kalau disuruh running, berapa kira-kira nilai yang kalau kita running program ini, nilai X sama dengan berapa? Sini. 7 aja enggak. Berapa? 7 nih. 7? Yang lain gimana? Kecuali ada si Acik lewat deh. Yang lain gimana? Tolong dijawab. 7. 7 ya? Kenapa enggak 2? Kenapa 7 kalau jawab? Kenapa nilai X enggak 2? Nggak ada perintah apa ya, Mi, untuk menampilkan nilai seperti si out kembali nih. Iya, kenapa? Karena pada saat si out ini, perintah si out diberikan, saat ini nilai X masih tuh 7. Kadang kan nih sekarang nilai terakhirnya kan 7 nih. Kemudian disuruh cetak. Ya kan 7 yang dicetak. Kalau di memori berapa nilai terakhir X ini di sini? Ini kita anggap ini dalam kotak ini adalah memori. Berapa nilai terakhir X? 2. Berapa? 2. Iya, 2. Pinter kalian. Nah, kenapa? Ya kalau di dalam memori pertama-tama kan kondisinya begini nih. Dibaca X sama dengan 5. Oke, ada 5. Terus dibaca lagi X sama dengan 7. Udah ditimpa 5 sama 7. Kemudian disuruh cetak. Si out nilai X, cetak nilai X. Berarti X yang diambil itu adalah X yang ada dalam memori ini kan, yang terakhir. Makanya di sini yang tercetak adalah 7. Kemudian X sama dengan 2. Gimana dengan memori? Tetap di sini
isinya 2. Cuman yang udah tercetak ya tetap 7 itu tadi. Cuman keadaan atau kondisi memori terakhir nilai X itu berapa? 2. Cuman nggak ada perintah cetak kan? Karena perintah cetak itu dilakukan saat nilai X bernilai 7. Cuman kalau program ini selesai, yang tercetak nilai X itu 7, tapi memori isinya 2. Kenapa? Karena di sini ada perintah X sama dengan 2. Beda lagi kalau di sini kami berikan perintah lagi. Nah, ini misalnya ya. Misalnya di sini yang ditambahkan lagi. Oke, kami tambahkan perintah ini. Nah, kira-kira, nah, apa yang akan muncul di sini hasilnya? Di sini nilai X sama dengan berapa? 2. 2. Jadi yang ini nilai X sama dengan 7 ini di sini pada saat X kita nilainya 7. Tapi begitu setelah dicetak nilai X-nya 7, maka nanti kita set X sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 2. Oke? 2. Paham? Paham ya? Paham. Inilah yang disebut dengan variabel sederhana. Oke? Nah, terus sekarang, sebentar. Biasanya enggak ada masalah loh kalau itu apa? Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, berarti udah paham kan itu variabel sederhana? Nah, sekarang bagaimana dengan variabel array? Oke, tadi definisinya variabel array itu adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nah, kita lihat lagi bedanya sama variabel biasa tadi. Kalau variabel biasa tadi, oke, satu buah nilai, satu nama variabel X, oke, yaitu nama variabelnya di sini kan X ya dengan tipe data float. Itu berarti nilainya hanya satu. Kalau array, dia satu namanya juga, tetapi mampu menampung lebih dari satu nilai. Ya, kalau ini variabel biasa juga, kami tambahkan dulu di sini. Jadi berarti ini adalah ini adalah variabel biasa. Ya. Atau yang biasa kita sebut juga nanti tadi dengan variabel sederhana. Oke. Ini variabel biasa. Sekarang ini variabel biasa ini adalah variabel yang biasa kita pakai kemarin waktu kuliah algo 1. Sekarang kalau variabel array itu ya, kalau variabel array dia mampu menampung lebih dari satu nilai. Kalau variabel biasa hanya mampu menampung satu nilai saja. Kalau variabel array itu mampu menampung lebih dari satu nilai. Jadi kalau di sini Mami buat berarti harus stop sharing dulu ya yang di ini tadi. Masih lihat ya? Masih lihat yang ini ya, yang PowerPoint ya? Masih oke. Berarti boleh dengan kata lain variabel ini adalah sebuah variabel yang mampu menampung lebih dari satu nilai. Nah, itu dia. Kalau pakai bahasa sederhananya, ini kan definisi buku nih. Kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Atau bisa juga dikatakan bahwa array itu adalah variabel yang mampu menampung lebih dari satu nilai. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya variabel yang mampu menampung lebih dari satu nilai? Nah, kita akan coba lihat tentang array ini. Nah, cuman sebelum kita lihat contoh dari variabel array, di sini kalian harus tahu bahwa variabel array itu ada bermacam-macam. Ada 3 di sini, ya. Ada yang disebut dengan array dimensi 1, ya. Kemudian ada yang disebut dengan array dimensi 2. Kemudian array dimensi banyak. Kalau dimensi 1 one dimension array.
array dimensi 2 2 dimension array. Kalau array dimension banyak adalah n dimension array. Jadi nanti yang maksud banyak tuh bisa dimensi 3, dimensi 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dimensi 100, terserah kalian mau sampai dimensi berapanya. Tapi nanti akan ada, yang penting ada yang dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi banyak. Nah, kita lihat mulai dari array dimensi 1 ya. Oke. Apa itu array dimensi 1? Variabel array dimensi 1 ini seperti yang kita ketahui tadi bahwa array itu adalah variabel yang mampu menampung lebih dari satu nilai. Nah, kalau ciri-ciri variabel array ya, ciri-ciri variabel array itu dia dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung siku ini. Nah, contoh misalnya ini tadi int x kemudian dalam kurung siku ada 5. Berbeda dengan variabel biasa tadi. Kalau variabel biasa, kita mendeklarasikan biasanya kan int x. Kayak gitu kan? Ini variabel biasa. Tapi kalau variabel array, ini adalah int x. Oke. Atau mau dibuatkan di sini, ini variabel biasa, ini variabel array. Apa bedanya? Kalau variabel biasa, kita mendeklarasikan kalau dia tipe datanya angka, itu kita nggak pernah menggunakan tanda kurung siku. Ya, itu kalau tipe datanya angka. Tapi kalau tipe datanya huruf atau karakter, masih ingat? Baru kita gunakan yang siku ini. Ya nggak? Masih ingat? Nah, jadi biasanya kalau kita menggunakan variabel biasa, kalau kita gunakan yang kurung siku ini biasanya adalah untuk variabel dengan tipe data char, ya kan? Sekarang ini dengan variabel array kita juga menggunakan kurung siku. Artinya apa? Kalau variabel biasa hanya begini saja kita deklarasikan, tapi kalau variabel array dimensi 1 maka kita gunakan sikunya 1. Nah, apa artinya ini? Oke, hapusin ya, kita nggak yang bawah orang kira. Apa artinya? Artinya di sini x itu adalah sebuah variabel array dimensi 1 dengan nama x, ini dia, ini nama variabelnya x, jadi ini adalah nama variabel, kemudian dideklarasikan dengan tipe data integer, yaitu int, atau misalnya kalau kita pakai float di sini berarti tipe datanya adalah float ya, yang mempunyai 5 elemen, atau boleh juga disebut di sini 5 nilai data. Nah, ingat tadi, kalau variabel biasa hanya pasti 1 nilai datanya, kalau array itu bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, kalau ada 5 buah nilai datanya, maka di sini kita deklarasikan di dalam tanda kurung itu angka 5. Nah, berarti X itu akan ada nanti 5 nilai datanya. Berbeda dengan kalau kita mendeklarasikan seperti ini, int X. Berarti ini ada berapa nilai datanya cuman? Hanya 1 buah. Ya. Seperti tadi, kalau kita set nilai X-nya 5, berarti hanya 1 buah nilai 5 itu aja dalam memori. Begitu kita masukkan nilai X sama dengan 7, maka 5 itu akan ditimpa atau akan ditutup oleh nilai 7 tadi. Kenapa? Karena nggak bisa disimpan ada 5, ada 7-nya nggak bisa. Maka nilai yang sebelumnya itu akan ditimpa. Begitu masuk lagi nilai 2, maka nilai 7 akan ditimpa oleh 2. Kenapa? Karena variabel biasa hanya mampu menampung 1 buah saja nilainya. Paham ya? Tapi kalau variabel array, dia mampu menampung lebih dari 1. Jadi kalau kita deklarasikan di sini int x dalam kurung 5, berarti akan ada 5 buah nilai x. Paham? Ya? Atau misalnya kalau di sini Mami taruh di sini 3, berarti apa artinya nih? Di sini ada sebuah variabel x dengan tipe data integer, dengan berapa buah nilai datanya? 3. Nah, kalau di sini sekarang kalau kita balik lagi, berarti di sini ada 5 nilai datanya. Nah, ini di sini lanjutnya. Berbeda dengan ini, char nm5. Apa artinya nih? Kalau di sini x berarti angka kan? Kenapa kita tahu bahwa dia angka? Karena tipe datanya integer. Nah, maka dia angka. Atau biasa kita pakai kemarin dulu float gitu ya. Nah, kalau misalnya char nm5, nah ini bukan variable array. Kenapa?
5 di sini menandakan adalah jumlah Banyak huruf. digit dari karakter yang nanti disimpan Iya. oleh NM. Berapa digitnya? 5 digit. Apakah dia ini array? Enggak. Nah, tolong itu yang kalian pahami dari sekarang dulu. Ya, kalau variabel tipe data angka, nah di sini kita pakai tanda kurung siku, di dalamnya ada angka atau jumlah elemen array, berarti ini adalah array. Bisa jadi ini integer X5 atau float X5, itu pasti array. Tapi kalau char NM5, berarti ini bukan array, ini masih variabel biasa. Kenapa? Kita kan mendeklarasikan karakter dulu memang pakai jumlah digit dari angka huruf yang bisa disimpan. Nah, jadi kalau seandainya tipe data, ya, oke, bikin slide baru. Kalau misalnya untuk variabel biasa, ya, kalau variabel biasa kita misalnya bikin begini float X, ini variabel biasa, ya kan? Tapi kalau float X 5, berarti ini array atau biasa nih? Yang barusan kami ketik. Float X 5, array atau biasa? Biasa. Loh, kok biasa ya? Array. Yang ini adalah array. Kenapa? Karena ada di sini tanda kurung sikunya, kemudian ada nilai jumlah dari elemennya. Tapi kalau maksudnya Mami bikin begini, char X Char 5. Lupov. Ini variabel biasa atau array? Biasa. Nah, tapi kalau kita Char mau bikin tuh. array-nya, maka dia char X. Nah, ini 5, angka 5 yang pertama, atau misalnya bikin 3 lah. 3 yang pertama menyatakan array-nya, 5 yang kedua dalam tanda kurung itu menyatakan jumlah digit karakter. Nah, itu cara mendeklarasikannya. Nah, berarti ini cara deklarasi variabel array. Nah, jadi ini untuk yang tipe angka. Oke, sementara ini untuk yang tipe data huruf. Paham? Nah, berarti yang ini adalah, ini yang disebut dengan, ini adalah deklarasi untuk variabel biasa. Ya, ini adalah deklarasi untuk variabel array. Masuk ini yang huruf, ini adalah deklarasi untuk variabel biasanya, dan ini deklarasi array untuk deklarasi array untuk variabel huruf atau karakter. Paham? Ya. Jadi tambah, kalau di angka cukup dengan menambah 1 tanda kurung buka. Di huruf pun juga menambah 1. Kalau di huruf kan sudah ada 1 tanda kurung buka nih, tapi ini bukan array. Nah, array-nya di mana? Di tanda kurung yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di tanda kurung yang pertama array-nya. Nah, di yang kedua itu adalah jumlah digitnya. Dah? Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada? Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, kalau di memori, bagaimana di dalam memori kita? Ya, bagaimana bentuknya di dalam memori kita? Deklarasi variabel ini. Nah, oke. Sekarang atau ini aja lah, Mami ini kan ya. Mami insert dulu. Ini tabel. Oke. Sorry. Ini keadaan memori kita, ya, pada saat pada saat kita mendeklarasikan nilai X itu sama dengan, misalnya kita set di sini nilai X itu sama dengan 5. Berarti di sini ada angka 5. Ya.
Terus di sini bisa jadi kita pada saat kita mendeklarasikan sebuah nilai char itu kita X, char X5. Nah, misalnya kita masukkan itu nama orang, misalnya Ali. Nah, berarti ini artinya satu ini kan nilai tempat untuk variabel X. Bentar, kasih dulu dia nama. Berarti ini adalah tempat untuk tadi variabel X, ya. Jadi ini ada nama variabelnya X, nilai data yang dia masukkan adalah 5 misalnya. Nah, kemudian ini adalah variabel X juga, cuman karena dia kita deklarasikan sebagai huruf, apa ini? Repotnya lagi. Oke, ini X dengan nilai datanya angka, ini variabel X dengan nilai data huruf. Nah, gimana kalau seandainya kita buat float X5? Ya, float X5. Sekarang coba buatkan. Kita duplikat aja slide-nya. Nah, ini hapus. Nah, nih, float X5 berarti ini array kan? Nah, seperti apa keadaannya di dalam memori? Seperti ini. Insert dulu, tabel. Oke. Sebentar ya. Oke, ini bisa di merge ya. Ini kondisi yang ada. Ya, di sini ada sebuah tetap nama variabel kita di sini adalah apa namanya? X. Ya, nama variabelnya adalah X. Cuman karena di sini ini dia kan float X, berarti ini ada tempat di dalam memori kita nih, ada tempat untuk X, cuman dia ada 5 nilai. Ini adalah untuk X yang ke 0. Nah, sebuah variabel array kalau tanpa dideklarasikan sebelum nilai awal array-nya, maka selalu di set nilai awal array itu adalah 0. Jadi kalau dia X5, maka akan ada X0, kemudian ada X1, akan ada X2, akan ada X3, dan terakhirnya adalah X4. Nah, ini dia. Jadi nama variabel kita tetap satu. Apa nama variabel kita? Yaitu X. Nama variabelnya tetap X. Ya. Cuman ingat tadi, walaupun nama variabelnya ada satu, oke, hapus, nama variabelnya hanya satu yaitu X, tetapi X ini bisa menampung lebih dari satu nilai. Kalau kita deklarasikan tadi dia punya ada 5 di dalam tanda kurung ini, akan ada mulai dari X0, X1, X2, X3, X4. Kan 5 buah nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia. Oke? Berarti di sini artinya ini yang disebut dengan array tadi, yaitu hanya ada satu variabel, tapi mampu menampung lebih dari satu nih nilai. Siapa yang coret-coret nih? Nah, oke. Akan ada lebih dari satu nilai yang ditampung oleh X ini. Oke. Nah, berarti sesuai dengan definisi tadi, variabel array itu adalah sebuah variabel ini tadi ya. Kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama atau variabel yang mampu menampung lebih dari satu nilai. Oke, berarti di sini kalau kita gambarkan tadi, ini adalah satu variabel yang nilainya bisa lebih dari satu. Nah, artinya di sini variabel array ini, ya, kalau kita lanjut ke sini tadi deklarasinya, ya, bahwa variabel array yang ada ini, oke, array dimensi 1
dengan nama X dideklarasi dengan tipe data integer mempunyai 5 elemen nilai data. Ya, mempunyai 5 elemen nilai data. Berarti nanti dia punya di sini 5 elemen. Jadi nanti bisa saja nilai X0 ini kita set misalnya nilai X0 yang pertama adalah 3. Kemudian nilai X1-nya misalnya 5. Nilai X2-nya misalnya 9. X3-nya misalnya 25. X4-nya sama dengan 3, jangan 3 lagi. Misalnya 8. Nah, artinya di sini hanya ada satu variabel X ini tapi ada 5 datanya. 3, 5, 9, 25, 8. Jadi begitu masuk nilai yang pertama X0-nya 3, kita masukkan nilai X yang kedua sama dengan 5, 3 ini tetap ada. Nggak ditimpa, berbeda tadi dengan variabel biasa. Kalau variabel biasa, masuk variabel nilai yang pertama 3, masuk nilai yang kedua 5, 3 ini ditimpa kan? Kalau ini enggak, X2-nya ini muncul disimpan di tempat yang berbeda. Masuk nilai X yang berikutnya yaitu 9, maka 5 dan 3 enggak hilang. Masuk yang berikutnya 25, maka yang sebelumnya enggak hilang sampai terakhir nilai X4. Ya, enggak akan hilang nilainya. Kenapa? Karena itu tadi kemampuannya mampu menampung lebih dari satu nilai. Berbeda dengan variabel biasa tadi. Kalau variabel biasa, misalnya kita masukkan nilai X yang pertama 5, terus kemudian tadi kita masukkan nilai berikutnya 7, ya udah 5 ini ditimpa oleh 7. Masukkan berikutnya nilai yang 3, ya udah 7 ditimpa oleh 3. Kenapa? Karena hanya mampu menampung satu nilai. Tapi kalau array, ya, dia mampu menampung lebih dari satu nilai. Berarti dalam satu variabel X ini lebih dari satu nilai. Kalau misalnya di sini kita tukar jadi 7, berarti akan ada sampai X berapa? Yuk. Halo? Halo? Halo, Mi. Kalau misalnya kami set di sini float X7, akan ada sampai X berapa yang bisa disimpan nilainya? 6. Nah, sampai X6. Kenapa? Karena kita mulai dari X0. Jadi kalau variabel array-nya tidak kita deklarasikan jumlahnya, maka selalu dimulai dari 0. Nah, yang di dalam inilah, dalam tanda kurung inilah yang disebut dengan indeks. Ya, indeks. Jadi nanti kalau kita perhatikan di sini variabelnya, nama variabel cuma satu, yaitu X. Tapi dia indeksnya bisa sampai, kalau misalnya kita bikin 5, berarti ada 5 indeks atau ada 5 nilai data. Kalau nilai indeks ini tidak kita deklarasikan nilai awalnya, maka nilai indeks itu akan selalu dimulai dari 0. Tetapi kalau kita deklarasikan atau kita tetapkan nilai awalnya, maka dia akan dimulai dari nilai awal yang kita tetapkan tadi. Ya. Nah, kini kalau misalnya kita tidak deklarasikan, pasti akan selalu dimulai dari X0. Jadi tadi, makanya kalau seandainya indeksnya di sini sampai 7, maka akan ada sampai X6. Nah, dia dimulai dari 0. Di X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, begitu juga dengan ini, sama. Ya. Jadi kalau tipe datanya angka gimana? Nah, oke. Kalau dia variabel array, nanti kita hapus yang ini juga, ini yang biasa tadi ya. Oke, digunakan ini lagi. Nah, ini dia. Kalau ini tipe datanya adalah karakter kan? Kenapa? Karena kan tipe datanya char. Nah, ini yang biasa sekarang menghapus. Tipe datanya adalah char. Berarti nama char ini, nama variabelnya sekarang itu adalah X. Oke, atau yang biasa kalau mungkin lah biar kalian nggak ragu, misalnya MM itu tadi, nama, untuk nama. Berarti di dalam memori kita akan tersimpan sebuah variabel dengan namanya MM, nama variabelnya MM, maka akan ada nanti untuk X0, misalnya tadi datanya kita masukkan Ali. Ya. Terus
Kemudian nih ada si Budi, nah, ini dia misalnya. Kemudian misalnya ada si Andi, oke. Misalnya ada si Novi. Nah, nih kemudian nanti ada si Alex. Andre. Iya, telat Andre. Nah, jadi di sini artinya dalam memori kita tersimpan sebuah variabel dengan nama nm, oke. Kemudian di sini, apa yang salah di sini coba? Kalau nm35, oke, apa kira-kira artinya itu? Sebuah variabel di mana indeksnya berapa? Indeks yang mana nih? Indeksnya di depan ya. Ini indeksnya 3. Berarti di sini hanya akan ada sampai x 3. X2. X2. Nah, itu dia cuma bisa. Ya. Karena ada cuma 3 nilai. Kenapa? Pada variabel nm karena indeksnya adalah 3. Sementara 5 ini adalah panjang karakter. Boleh ya? Di sini kan cuma ada 3 karakter. Di sini 4, di sini 4. Nah, itu dia intinya. Jadi nm ini adalah indeksnya, sementara 5 ini adalah panjang karakter. Kalau di float x sama dengan 7, yang indeks mana? Yang ini, 7. Nah, karena mendeklarasikan variabel array itu ada indeksnya, maka variabel array disebut juga dengan variabel berindeks. Paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Belum. Nah, oke. Lanjut. Nah, sekarang Mami contohkan ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendeklarasikan int x5, apa artinya itu? Maka elemen yang ini indeksnya berarti 5 ya. Maka elemen dari array atau nilai data dari array itu nanti akan ada untuk x0, x1, x2, x3, x4. Ya kan? Kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hanya sampai x4? Ya. Kita sampai x4 kenapa? Karena dimulai dari x0. 0. Untuk bahasa C, elemen pertama dari array dimulai dengan indeks 0 jika tidak dilakukan set awal. Itu yang Mami cerita tadi. Ya. Dan ingat, deklarasi array juga dapat langsung dengan memberikan nilai awal elemen lariknya. Nah, kalau kita buatkan di program sebenarnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Ya. Gimana cara kita memberikan nilai di dalam sebuah variabel array? Ini contohnya. Nah, caranya adalah kita buatkan X kemudian nomor elemen, berarti nomor elemen itu yang mana? Itu tadi ya, indeks itu tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4 itu disebut dengan nomor elemen atau indeksnya. Atau nomor indeks bolehlah. Ya. Kemudian kita berikan berapa nilainya. Contoh misalnya X yang ke 0, 10. X yang ke 1, 15. X yang kedua, 20 dan seterusnya. Berarti kan ada 3 nih. Ya, jadi kita bisa langsung memberikan nilai datanya 10, 15, 20 ini di program. Tapi juga bisa kita laksanakan atau kita buatkan seperti ini kalau kita buatkan programnya. Nah, lihat nih. Jadi di sini kalau kita buatkan, ini kan program C++ Mami nih, float x3. Apa artinya nih? Apakah ini variabel berindeks? Ya kan? X ini indeks, variabel berindeks atau array. Iya kan? Nah, jadi float x3, kita set x1 sama dengan 10, x2 15, x3 sama dengan 20. Begitu disuruh cetak cout nilai x1, nah maka variabel yang ditampilkan juga harus x1. Cout nilai x2, yaitu x2, cout nilai x3. Cout x3, maka akan muncul di sini x1 10, x2 15, x3 20. Nah, itu menandakan bahwa nilai variabel array ini bisa kita masukkan lewat program. Nah, paham? Jadi, kalau kita lihat di sini, nilai float deklarasi float x3 itu artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel array dengan nama x, tipe datanya float, kemudian jumlah elemen data yang bisa disimpan nanti adalah sebanyak 3 buah.
elemen data pertamanya, X yang pertama kita set nilainya 10, X yang kedua kita set 15, X yang ketiga 20 di dalam program nih. Jadi begitu kita tampilkan, maka nanti ini hasilnya, yang hitam ini berarti programnya ya. Nah, keluar nilainya 10, sesuai dengan kita deklarasikan nih, 10, 15, 20. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum nih. Enggak, Mi. Paham ya? Enggak, Mi. Paham, Mi. Ya Allah, Mi. Kan pinter kalian. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh program lagi. Nah, nih. Oke. Variabel array itu juga bisa langsung kita lakukan operasi aritmatik. Bisa kita jumlah, bisa kali, kita bagi. Ini contohnya. Ya. Di sini Mami mendeklarasikan 2 buah variabel. Apa beda variabel X sama variabel A? Ada berapa? Apa nama variabel yang Mami deklarasikan di sini coba? X dan A, ya kan? Apa beda X sama A? Apa beda variabel X sama variabel A? Apa bedanya? X adalah variabel array, A adalah variabel biasa, ya nggak? Iya, Mi. Nah, kenapa? Kenapa X variabel array Mami bilang? Karena dia ada indeksnya. Nih, ada yang dalam tanda kurung siku, X3. Berarti dia pasti array. Oke. Sementara di sini A karena nggak ada kurung sikunya, nggak ada indeksnya, berarti A itu adalah variabel biasa. Apa bedanya? Kalau X ini akan mampu menampung maksimum 3 buah nilai, tetapi A mampu menampung berapa nilai? 1 nilai. 1 nilai saja. Nah, terbukti di sini kita coba masukkan nilai X1 10, X2 15, X3 20. Maka begitu diminta tampilkan X1, X2, X3, maka muncul 10, 15, 20. Kemudian kita hitung A sama dengan X1 tambah X2. Maka yang akan dihitung itu nilai A-nya adalah 25. Ya, X1 tambah X2. Maka yang betul itu adalah benar atau salah? Benar. Nah, kita tes lah. Kami cobakan 10 tambah 15, 25. Kami cobakan lagi programnya. Kita coba ini ya. Nah, tadi X-nya. Nah, sorry. Bentar. Mami balik dulu, Mami stop sharing dulu. Mami balik ke program C++. Mana C++ tadi? Di layar kalian C++ ya? Ya. Mi. Mami edit aja programnya. Tadi X3, ya kan? Kemudian tadi ada A, gitu kan? Kemudian tadi X1 kita set nilainya tadi berapa? X1 sama dengan 10. X2 berapa tadi? 15. Hebat daya ingat kalian ya. X3 berapa? 20. Nah, jadi begitu tadi misalnya. Nilai X1. Nah, sama dengan X. Di sini kita pakai endline. Nah, di situ Mami copy-copy. Nah, terus, nah, ini X2, X3, X1, 2, X3. Nah, coba kita cek apa jadinya. Oke, dah. Kalau kita running ini, oke. Lihat hasil running, lihat.
Apa? Ada lihat hasil running? Enggak, Mi. Nggak lihat? Ulang screen, Mi. Oh, berarti stop share screen lagi. Di remote ini ya. Nah, ini hasilnya. Oke, di X1 tadi 10, X2 15, X3 20, ya kan? Nah, oke, Yo. stop sharing lagi. Kita balik lagi ke program. Oke. Nah, sekarang tadi kita bisa jumlahkan. Ya, tadi A. Ini headsetnya kali ya. A sama dengan berapa tadi? Buat X1 tambah X2. A sama dengan X1 ya tambah X2. Kemudian si out nilai A sama dengan A ya. Berapa tadi nilainya muncul? A1 25. tadi 10, A2-nya 15. Running. Oke, stop sharing lagi. Ini hasilnya. Ya. Jadi 10 tambah 15 hasilnya 25. Jadi bisa 25. langsung kita kalikan seperti itu untuk variabel array kita. Ya. Balik lagi ke sini. Ya, jadi kita bisa langsung. Nah, berarti kita juga bisa nanti misalnya B sama dengan X1 kali X3. Berarti nanti 10 kali 200. Ya. Nah, berarti artinya di sini ya, kalian bisa lihat ini kan program ya. Jadi di sini ada dua buah variabel yang kita gunakan, yaitu variabel array dan variabel biasa. Bolehkah kita mendeklarasikan variabel array dan variabel biasa sekaligus? Seperti ini boleh. Jadi nggak harus float X3, kemudian nanti float A lagi. Selama tipe datanya masih float, nggak ada masalah. Ya, kalau tipe datanya float, nggak ada masalah. Jadi nanti kalau misalnya ada sama-sama char, boleh kita menggabungkan. Nggak ada masalah. Nah, itu tentang bagaimana kita membuat variabel array di dalam C++. Oke, ini dia ya. Jadi nanti nilai A itu adalah X1 tambah X2, maka hasilnya adalah 25. Yang penting. Nah, oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau enggak, kita cukupkan dulu. Oke, sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Kita break dulu sekitar 15 menit atau 10 menit, ya. 10 menit lah ya. Oke, Ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, sekarang Ya, Mi. stop sharing. Iya, Mi. Kemudian Iya, Mi. stop